Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Hari ini Ahad tanggal 5 April 2026, bertepatan tanggal 16 Syawal 1447 Hijriah. Kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan mengikuti kajian rutin setiap Ahad pagi. Ini sudah yang keberapa ya Pak setelah liburan? Oh, baru pertama ya. Jadi hari pertama masuk sekolah kalau anak-anak itu ya. Ini hari pertama masuk kajian. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, masih berada di bulan Syawal, masih pertengahan. Ya, tak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idinal faizin. Semoga Allah menerima setiap amal-amal kita di bulan Ramadan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Itulah ucapan yang sering diucapkan oleh para salafus soleh saat berjumpa satu dengan yang lain, saling mendoakan taqabbalallah, semoga Allah menerima minna amal-amal kami, wa minkum dan amal-amal kalian. Ya, taqabbal ya karim, ya Allah semoga engkau kabulkan. Ya. Kemudian tentu saja selama berinteraksi, bermuamalah, muayasyah dengan Bapak Ibu semuanya, banyak sekali kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pada pagi hari ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau minta maaf itu kira-kira dikasih enggak? Dikasih ya. Ada teman saya minta maaf wis njiku dhewe, ngambil sendiri. Prasmanan ya. Baik, Bapak sekalian, ya bulan Syawal itu seringkali diartikan dengan bulan peningkatan. Ya, banyak para ustadz, para khotib, para kiai menyampaikan Syawal katanya bulan peningkatan, dan itu diambil dari istilah syalat al-ibil bidailihi, atau ekor unta itu naik. Ya, jadi ketika di bulan Syawal itu ya ekor unta betina itu naik karena apa namanya entah menolak atau apa untuk dikawin oleh unta jantan. Jadi ekornya naik, meningkat, syalat al-ibil bidanabiha. Ya. Sehingga Syawal disebut dengan bulan apa? Peningkatan. Tapi yang menjadi perhatian kita, kira-kira yang meningkat itu apanya? Jadi kalau sholat malam Ramadan dengan Syawal, saya kira lebih tinggi di bulan Ramadan. Tilawatul Quran, Ramadan dan Syawal, mana lebih tinggi? Tilawah. Kalau dari tinggi ke bawah itu meningkat apa menurun? Menurun. Puasa, 6 hari aja nggak selesai-selesai, iya kan? 6 hari loh sunnah itu, masya Allah, sulitnya luar biasa. Padahal yang 1 bulan itu bisa, ya, yang sebulan tuntas tanpa henti, yang 6 hari besok aja lah sudah sahur,
oh ada acara batal lagi ya, besok aja lah, ini ada halal bihalal batal lagi, akhirnya sulit ya. Kemudian apalagi amal soleh dan lain-lain, nah ternyata menurun ya. Tetapi kalau ditimbang berat badannya ternyata meningkat, maka yang meningkat itu berat badannya itu ya. Tentu saja meskipun demikian, tetapi apa namanya, selama kita masih berusaha untuk menjaga nilai-nilai Ramadan ya, Ibnu Rajab mengatakan bahwa tanda amal itu diterima ketika masih ada kebaikan-kebaikan berikutnya. Misalnya Tarweh Ramadan kemarin itu diterima, apa tandanya? Ketika masih mempertahankan ya sholat malam di bulan-bulan berikutnya, meskipun secara kuantitas mungkin lebih sedikit, tetapi masih dijaga ya. Tilawatul Quran Ramadan bisa 2 juz misalnya, Syawal pun tetap masih tilawah meskipun tidak sampai 2 juz. Jadi kebaikan itu diterima oleh Allah, tandanya adalah ketika muncul kebaikan-kebaikan berikutnya ya. Nah jadi upaya kita untuk memelihara, menjaga agar amal-amal Ramadan itu diterima ya, kita pertahankan. Tetap masih ada puasa, tetap masih ada tilawatul Quran, tetap masih ada sholat malam, tetap masih ada sedekah dan seterusnya. Sehingga para salaf itu menyebutkan kun robbaniyin, jadilah orang-orang yang mengenal Allah di setiap saat. Jangan menjadi Ramadhaniyin. Apa Ramadhaniyin itu? Orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Nah, maka mempertahankan Ramadan itu dengan cara melaksanakan kebaikan-kebaikan setelahnya. Baik, Bapak sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan coba tadabbur satu ayat, di mana ayat ini menurut salah satu kitab tadabbur Quran ya, disebut sebagai ayat yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Suatu hari Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau masuk masjid untuk mengumandangkan adzan subuh. Di muadzinnya Rasulullah itu ada 2. Yang adzan pertama, adzan untuk tahajud, itu namanya Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian adzan yang kedua yaitu adzan untuk sholat subuh, namanya adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah masuk ke masjid untuk mengumandangkan adzan subuh, beliau mendapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di masjid ya, dalam keadaan kedua matanya mengalirkan air mata, menangis ya. Berarti Rasulullah sudah di masjid sejak sebelum azan kan. Kemudian Bilal bertanya, ya Rasulullah, ma yubkika, wahai Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis padahal sudah diampunkan dosa-dosamu baik yang lalu maupun yang akan datang ya. Apa jawaban Rasul? Waihaka ya Bilal, ma yamna'uni an abkiya. Wahai Bilal, bagaimana mungkin saya tidak menangis? Barusan tadi malam atau barusan ini turun ayat, malam ini turun ayat ya, yaitu surat Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. Ini ayat yang sudah sering sekali kita dengar, sudah sangat familiar, yaitu apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ya, inna fi khalqis samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, itu semua merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Ulul albab. Ulul albab itu artinya orang yang berakal, orang yang berpikir, orang yang merenung, orang yang memahami sesuatu sampai pada hakikatnya.
Itu namanya ulul albab. Ya. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha. Orang yang selalu mengingat Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, maupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, ataupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, terus tafakkur, terus mengambil pelajaran, terus tadzakur, ya, mentazakuri atau mentadaburi apa, khalqis samawati wal ard, semua ciptaan Allah ini direnungkan sama dia, ya. Kemudian renungan tadi itu memunculkan amal nyata, ya. Apa amal nyatanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada ciptaan-ciptaanmu yang sia-sia. Apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya, pasti ada pelajarannya, ya. Kemudian faqina azabannar, maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ayat ini, ayat 190 dan seterusnya, itu ayat yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika menerima ayat itu, ya, di mana puncak dari kehidupan seseorang sebenarnya adalah tadi tadzakur, merenung. Kemudian renungan itu menghasilkan amal nyata, menghasilkan aksi yang nyata, ya. Saya sampaikan kepada santri-santri waktu itu bahwa puncak dari tolabul ilmi atau puncak dari belajar itu ya merenung. Kemudian renungan itu menghasilkan amal, ya. Karena beda kita menjalani hidup hanya sekedar rutinitas, tapi menjalani hidup dengan apa namanya, menghadirkan tafakkur. Jadi kayak misalnya sholat, ya, sholat 2 rakaat tapi menghadirkan hati, ya, berkualitas, itu tentu saja lebih baik daripada sholat sekian ribu rakaat tetapi hatinya tidak hadir. Jadi kualitas, ya. Kemudian dengan menghadirkan hati ini akan memunculkan ta'zim. Ta'zim itu apa ya? Ta'zim itu mengagungkan. Dalam surat Al-Hajj, ya, di surat Al-Hajj, ya, Allah menyebutkan ayat yang ke-32, ya, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah ketakwaan yang sebenar-benarnya. Mengagungkan itu ta'zim atau hurmah. Hurmah itu artinya hormat. Ada taat, ada hormat. Al-ita'ah khairun, al-hurmah khairun minal ita'ah. Hormat itu lebih baik daripada sekedar taat, ya. Taat itu kan baik, tapi lebih baik lagi kalau hormat, karena kalau taat belum tentu hormat. Karena takut bisa kan, takut, ya, dia taat, ada pengawas jadi taat. Ketika ada yang mengawasi tidak taat, ya. Taat itu sudah baik, tetapi hormat itu lebih baik, karena yang taat itu belum tentu hormat, tetapi kalau hormat sudah pasti taat. Nah, maka dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari kita, ya, terutama dalam menjalankan perintah Allah, itu tidak hanya sekedar yang penting taat, tetapi menghadirkan bagaimana kita bisa hormat, ya. Contoh begini, ada 2 anak di rumah kita misalnya. Yang satu ketika dia ada di rumah melihat lantai kotor, diem saja. Terus orang tuanya menyuruh, "Nak, lantainya disapu ya." "Iya Bu." Dia ngambil sapu, segera menyapu. Baik enggak anak itu? Baik, ya. Tetapi anak yang satunya melihat lantai kotor tanpa disuruh langsung ngambil sapu kemudian nyapu. Mana lebih baik? Yang kedua. Belum disuruh sudah
nyabu. Yang pertama itu sekedar taat, yang dikongkon mangkat, yang ora yo ora. Tetapi yang kedua ada takzim, ada hormah. Lantai kok kotor, sapu, karena dia hormat, kayak gitu loh. Jadi menjalankan syariat, menjalankan kehidupan tidak hanya yang penting taat, tetapi harus meningkat sampai kepada hormat ya, atau takzim ya. Kalau yang penting taat itu nanti landasannya hanya sekedar fikih. Kalau fikih itu membahas yang penting boleh atau tidak boleh, ini hukumnya apa, boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah, itu saja ya. Tapi kalau dibarengi dengan hurmah nanti akan maksimal ya. Contoh dalam fikih misalnya dalam sholat, hukum sholat ya, di antara sekian banyak syarat sah sholat selain menghadap kiblat, kemudian dalam keadaan suci, kemudian sudah masuk waktunya, diantaranya adalah menutup aurat. Aurat bagi laki-laki adalah atasnya pusar sampai bawahnya lutut. Yang penting itu bagian itu sudah tertutupi, sholatnya sah ya. Nanti ada jamaah yang ke masjid pakai sarung tok ya, yang penting atasnya tertutupi, atas pusar sampai bawah lutut, orang gue kelambi ya. Datang ke masjid dia sholat, secara fikih sah enggak sholatnya? Sah, udah tertutup kok. Tetapi ya mungkin nanti akan dipanggilkan ambulan, mungkin kan akan dibawa ke RSJ gitu, karena itulah kalau hanya pikirannya yang penting sah, yang penting boleh, yang penting tidak yang penting sah, itu ya. Kemudian sholat misalnya, waktu sholat ya, subuh itu dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. 5 menit sebelum matahari terbit sholat subuh masih sah, masih boleh. Dan dia ketika azan angkusik lah nanti aja, kan masih boleh nanti. Begitu menjelang matahari terbit barulah dia sholat subuh. Jadi subuh yang menjelang duha ya. Kemudian sholat zuhur itu waktunya dari siang ya sampai menjelang sampai masuknya waktu asar. Dia sholat zuhur jam 2:30, sah enggak? Sah, boleh, tetapi ya dia di waktu-waktu sebelumnya nyantai saja, tidak melakukan apa-apa. Itulah yang disebut yang penting sholat, bukan sholat itu penting. Jadi beda. Kalau yang penting sholat itu kan ya yang penting sholat daripada enggak. Tapi kalau sholat itu penting, dia akan mengedepankan syarat, rukun, adab, kesempurnaan dan seterusnya ya. Maka puncak dari tholabul ilmi kalau saya sampaikan kepada santri adalah tafakkur, merenung. Kemudian renungan itu menghasilkan amal nyata ya. Maka ada satu ungkapan dari Abu Sulaiman Ad-Darani ya, beliau itu memiliki kebiasaan apa? Inilah akhruju min manzili, saya itu kalau keluar rumah ya, setiap kali keluar rumah, fama yaqau basari ala syai'in illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah wa liya fihi ibrah. Setiap kali saya keluar rumah, apapun yang saya lihat ya merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepadaku berupa kenikmatan, dan setiap apa yang saya lihat di situ ada ibrah. Ibrah itu pelajaran berharga. Lah mengambil pelajaran itu kalau berpikir, kalau tadzakur, kalau tafakur, melihat apapun, termasuk kejadian yang kita alami misalnya dalam kalau kita cermati Ramadan dan Idul Fitri tahun ini kan kita diajari untuk dewasa, untuk menghargai yang namanya perbedaan ya. Ada yang puasanya mulai Rebu, kemudian Idul Fitrinya Jumat. Ada yang puasanya itu Kamis, Idul Fitrinya Sabtu. Ada yang puasanya Kamis, Idul Fitrinya Jumat. Nah, kan ada 3, dan itu sah semua karena tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih ya, 29 atau 30 ya.
Nggak ada yang apa puasanya itu Rebo kemudian idnya itu Sabtu, kan puasanya 31 kan jadinya. Nah waktu itu ya saya diminta untuk khutbah Idul Fitri di Sukoharjo, di mana lapangan Gelora Merdeka itu sudah lama ya, mintanya sudah lama ya, saya sanggupi. Cuma ketika masuk pertengahan Ramadan itu kok kayaknya ada tanda-tanda nanti terjadi apa, beda gitu. Maka itu kan harus komunikasi, caranya komunikasi. Saya sampaikan ke takmirnya, ke pengurusnya, Pak mohon maaf, misalnya nanti terjadi perbedaan bagaimana, itu mumpung belum apa terjadi sampai hari idnya itu. Dari panitia menyampaikan tidak apa-apa, kita mengadakan 2 kali, terserah Ustadz mau milih yang mana. Oh ya sudah, karena saya puasa Rebo, saya milihnya idnya Jumat, nggak mungkin saya Sabtu. Loh, Sabtu kan puasanya 31 saya jadi ya. Oh ya sudah. Nah kemudian hari Jumatnya saya ke sana, ternyata Masya Allah eh, panitia sholat id itu semuanya hadir, yang pakai ID card itu, baik yang sudah Idul Fitri atau yang masih puasa, semuanya datang. Bagi yang sudah id ikut sholat, bagi yang belum id dia among tamu dan mengkondisikan banyak hal itu. Terus besok karena diumumkan waktu itu, semua panitia juga hadir lagi. Yang kemarin sudah sholat id itu juga among tamu, yang baru id hari itu juga ikut sholat. Jadi wah ini indah sekali ya, perbedaan tapi melihat dari sudut pandang bahwa perbedaan itu tidak menjadikan sebab perpecahan. Termasuk waktu kultum saya sampaikan, awal Ramadan beda, banyak orang yang mengejar Lailatul Qadar di 10 akhir. Lailatul Qadar itu biasanya di malam ganjil, kalau beda kan ganjil tiap hari, tiap hari ganjil ya, yang hari ini 21 besok sana 21, akhirnya ya meskipun ya tentu lebih baiknya adalah bersatu bersama satu, iya itu idealnya, tetapi ketika terjadi satu perbedaan ya tidak menjadi sebab untuk perpecahan. Contoh lagi Bapak Ibu, ketika ini di zaman Rasulullah ya, ketika jadi perbedaan itu sudah ada sejak zaman Rasul, sudah ada yang namanya perbedaan. Tetapi kalau perpecahan itu jangan, beda itu boleh. Kayak gini loh, dalam memakai pakaian itu kan seleranya masing-masing ya. Ada yang suka baju koko, ada yang suka baju batik, ada yang suka baju kemeja. Itu kan beda, tetapi sama-sama pakai baju, gitu loh. Lah yang salah yang mana? Yang enggak pakai baju, gitu kan? Gitu. Nah begini, suatu hari setelah selesai perang Ahzab, Rasulullah SAW memerintahkan sekelompok sahabat untuk mengejar musuh atau untuk segera pergi ke Bani Quraidah, itu suku Yahudi. Memerintahkannya ba'da zuhur segera berangkat ke Bani Quraidah. Dan ketika Nabi memerintahkan para sahabat itu, la yusalliyanna ahadum minkumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ba'da zuhur berangkat. Perintahnya jangan sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Ba'da zuhur berangkat. Setelah berangkat ternyata waktu asar itu tiba, padahal mereka masih di tengah perjalanan. Waduh, sudah asar nih, gimana? Kalau dilanjutkan sampai lokasi, bisa jadi waktunya sudah habis. Akhirnya para sahabat yang diutus itu ada 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama sholat asar di perjalanan karena sudah masuk waktunya ya. Yang kelompok kedua sholat asar di tujuan, di tempat tujuan ya, meskipun waktunya sudah habis. Jadi misalnya sampai sana ba'da isya, ya sholat asar bareng isya ya. Nah ini terjadi perbedaan karena waktu itu nggak bisa langsung telepon, kan nggak bisa, gimana ini wahai Rasul, kita pasti nggak bisa. Nah setelah mereka semua
kembali ke Madinah, tiba di Madinah, ya Nabi tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Ya, itu berarti apa? Ya dua-duanya benar. Yang sholat di perjalanan karena memang sudah masuk waktunya. Yang sholat di lokasi tempat tujuan karena perintahnya memang tidak sholat asar kecuali setelah sampai tujuan. Itu. Jadi dalilnya itu sama, tetapi cara memahaminya kadang berbeda. Lah, menurut kacamata kita, kadang-kadang beda dengan kacamata orang lain. Contoh yang lain dalam memahami sholat. Kalau Bapak Ibu selesai rukuk, ya misalnya rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, itu sedekap nopo lurus Pak? Ya. Sami Allahu liman hamidah begini atau sami Allahu liman hamidah lurus? Mana? Ya. Ada yang lurus, ada yang sedekap. Ya. Itu kok bisa begitu? Hadisnya itu, ya, setelah rukuk maka bangkitlah dari rukuk kembali seperti posisi semula. Nah sekarang posisi semula itu semula sebelum rukuk begini atau semula sebelum sholat begini. Nah akhirnya kembali ke posisi semula itu mungkin semula sebelum rukuk atau mungkin semula sebelum sholat. Maka ada yang begini, ada yang begini, dan itu nggak masalah gitu. Gitu. Nah, jadi kembali kepada ayat tadi, ketika seseorang itu mudah untuk tafakur, tadzakur, tadabbur, ya, ulul albab tadi, maka segala sesuatu yang dia hadapi itu akan muncul rasa Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah yang kemudian sia-sia, yang kemudian tidak ada manfaatnya ataupun tidak ada pelajarannya. Semuanya ada manfaatnya, ada pelajarannya, ada ibrahnya. Ya. Nah, terus pernah juga, ya, Ibnu Abdi Qais, ya, beliau itu seorang tabi'in, itu menceritakan, sami'tu ghaira wahidin wala tsnain wala tsalatsa min ashabin nabi. Saya pernah mendengar tidak hanya satu, dua atau tiga, tapi banyak dari sahabat Nabi itu mengatakan apa yang beliau katakan. Inna dhiya'al iman au nural iman atafakkur. Sesungguhnya iman itu akan bercahaya, atau sesungguhnya iman itu akan bersinar ketika seseorang tafakkur. Ya, tafakkur itu apa? Merenung. Ya, kalau Al-Qur'an ya tadabbur. Ya. Sehingga tadabbur tadi akan menghasilkan apa namanya hurmah atau ta'zim atau pengagungan, seperti tadi di surat Al-Hajj ayat yang ke-32 tadi. Dan itu merupakan ya puncak dari apa namanya tholabul ilmi, puncak dari perjalanan hidup kita, puncak dari segalanya adalah tafakkur, tadzakur, ya, tadabbur, merenung, kemudian renungan itu menghasilkan aksi, menghasilkan amal nyata. Ya, misalnya dalam keberkahan ilmu juga demikian. Ya, saya pernah pengalaman dulu banget sebelum corona itu, ya, ketika saya tiap bulan ada kajian di daerah Ngelipar, daerah Gunung Kidul, di agak pelosok ya, karena sinyalnya nggak ada. Ini nggak, sekarang mungkin udah ada sekarang ya, dulu nggak ada. Terus Sabtu siang kita berangkat bersama beberapa ustadz ustadzah untuk TPA di sana, karena TPA di sana itu sebulan sekali, mulainya Sabtu sore, selesainya Ahad siang, jadi langsung kayak pesantren kilat gitu ya. Nah pagi hari setelah nginep di situ, pagi hari saya dipersilahkan untuk sarapan di rumah salah satu sesepuh situ. Ya, bapak ibu usianya sudah ya mungkin 70-an tahun lah. Kalau jalan itu sudah apa namanya pakai tongkat gitu. Setelah dipersilahkan makan, ada hidangan desa gitu kan, saya menyampaikan monggo sareng-sareng dahar bapak ibu gitu. Beliaunya itu nyampaikan, ngapunten Ustaz, ini kan awal Zulhijjah, waktu itu 10 awal Zulhijjah, disunahkan untuk memperbanyak amal soleh, diantaranya puasa. Beliau tuh puasa, saya malah enggak.
Beliau itu yang enggak hafal hadisnya, tidak hafal dalilnya, tahu mendengar bahwa keutamaan awal Zulhijjah itu amal soleh dan puasa, beliau mengamalkan. Lah saya yang hafal hadisnya malah enggak puasa. Saya langsung kena tamparan itu, masya Allah. Lah ini perenungan itu seperti ini. Ya, dia tahu dari materi pengajian langsung diamalkan meskipun tidak hafal dalilnya. Lah saya bola-bali ngapal dalil tidak mengamalkan. Itu tamparan. Tapi tamparan pertama belum terasa. Ya, bulan depan ya ngaji lagi ke sana. Ya, sama lagi pagi-pagi itu diadakan sarapan. Saya lupa dengan bulan lalu. Ya mau sarang-sarang. Ustaz ini kan awal Muharram. Ya, setelah Dzulhijjah kan Muharram kan? 10 Muharram itu ya memperbanyak amal soleh, puncaknya adalah puasa Asyura. Puasa lagi ya. Tamparan yang kedua. Oh, masya Allah, ternyata ya harus ditampar. Untuk merenung itu kadang-kadang harus ditampar. Oh iya ya, beliau itu udah sepuh, tidak ngerti dalil, tapi begitu tahu keutamanya langsung mengamalkan. Nah seperti itu. Nah betapa banyak kita ini tahu A, B, C, D, tapi untuk mengamalkan kadang-kadang masih belum dapat hidayah taufik untuk mengamalkan. Maka puncaknya dari tolabul ilmi ya bagaimana kita mencontoh seperti simbah-simbah tadi. Ketika Ramadan kemarin ya ada pengajian dari di PCM Grogol itu mengadakan pengajian pagi, biasanya kan Ahad pagi, tapi khusus Ramadan setiap pagi ya. Jadi selama sebulan itu full jadwalnya fulan gitu. Nah waktu saya ngisi itu saya sampaikan, Bapak Ibu nopo jenengan mboten bosen ngrungokke pengajian setiap hari itu berulang kali kultum tarweh, berarti kalau sebulan 30 kali, tambah kultum subuh 30 kali, nanti kajian pagi 30 kali, sebulan ngaji ngrungokke ceramah 90 kali ya. Belum lagi kajian buka bersama biasanya paling tidak sepekan sekali, ada yang 2 kali, ping 100. Jangan ngrungokke pengajian sesasi ping 100, ora bosen ya. Lah sebenarnya mau berapapun kita mendengarkan itu mana yang nyantol itu mana gitu loh. Mana yang nyantol kemudian menjadi rutinitas kita dalam dalam mengamalkan ilmu itu gitu. Jadi itu saya kira Bapak Ibu surat Ali Imran 190, 191 dan seterusnya yang merupakan ayat ayat yang menjadikan Rasulullah SAW menangis. Ternyata puncak dari segalanya adalah yatafakkarun ya, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Perintah untuk membaca Al-Quran itu banyak sekali, baik di hadis ya atau dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Tetapi tuntutan dari membaca ternyata adalah tafakkur. Nggak ada ayat yang menjelaskan afala takroun, apakah kamu sudah baca? Nggak ada. Tetapi yang ada adalah afala taqilun, sudah kamu pikirkan belum? Afala tatadzakkarun, afala tasmaun, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, liqaumin yatadzakkarun, liqaumin yasmaun, semuanya begitu. Tidak ada yang inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqraun, enggak ada satupun. Maka membaca Al-Qur'an tuntutannya adalah tafakkur, tazakur, merenung, sehingga renungan itu akan menghasilkan amal nyata. Baik, saya kira itu Bapak sekalian untuk siraman rohaninya. Nah setelah ini nggak tahu ada siraman jasmani pun enggak ini ya. Ada ya? Oh ya, kalau ada ya alhamdulillah. Cuma saya mohon izin karena masih menyelesaikan Syawal ya. Itu tadi 6 dino angel tadi itu ya. Jadi 6 hari nggak rampung-rampung ya. Kemarin mau puasa, ada acara ini, acara. Kemarin ini. Jadi ada halal bihalal, ada silaturahim, ada apa segala macam itu. Waduh, ini kalau nggak dipaksakan, besok pengajian subuh muhajirin biasanya ada sarapan. Oh bismillah rapopo ya, saya nggak sarapan nih.
Nggih, demikian banyak kekurangan, kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.